Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, kita bahas Inter, tapi aku mau bahas Roma sedikit aja. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya, ini rusuh Pak di parkiran Roma. Mourinho mendatangi wasit si Taylor ini, kemudian sambil memberikan umpatan kata-kata kasar lah. Dan lebih parah lagi, di bandara wasitnya juga pokoknya dimaki-maki lah, dia diteriak-teriakin gitu sama pendukung Roma. Wah, PGMOL mengutuk, dan di media Italia juga banyak yang mengecam tindakan fans Roma. Aduh, aku sih nggak bisa. Memang yang namanya seperti ini harusnya nggak dilakukan. Cuma yang menarik adalah banyak yang menyalahkan Mourinho karena katanya fans Roma ngamuk seperti ini gara-gara mencontoh Mourinho. Gimana ya? Mereka itu kan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Menurutku aku setuju itu salah. Kemudian apa yang dilakukan Mourinho memaki-maki wasit itu, aku salah juga. Walaupun aku bisa mengerti bahwa mereka memang frustrasi. Tapi yang aku nggak setuju, kenapa fans Roma ngamuk? Ya fansnya dong yang salah. Kenapa kok ngamuknya fans ini yang disalahin Roma? Ini sama aja kayak apa ya? Biar dapat aja nyalain Mourinho. Kalau mau menyalahkan Mourinho ya salahkanlah. Kenapa dia taktiknya gagal gitu, misalnya kenapa Roma kok mainnya bertahan atau apa gitu loh. Menurutku ini agak kurang fair aja sih gitu. Next. Wah, ini aku dapat di Football Italia. Nah, Inter semakin mengencangkan perburuannya atas Fratesi karena PSG kembali mengontak Inter untuk negosiasi pembelian Brozovic. Selain PSG ada juga Newcastle. Namanya Newcastle memang nyari gelandang bertahan yang bisa menjaga possession. Aku nggak ngerti Newcastle tuh mainnya kayak gimana. Yang jelas mereka memang profilnya perlu gelandang seperti Brozovic ini. Katanya kalau mereka nggak dapat Brozovic, mereka juga tertarik sama Kovacic. Kok Kovacic? Oh iya bener lah, Kovacic kok. Kovacevic aku. Itu striker. Nah katanya bisa juga mereka Kovacic. Cuma aku nggak terlalu ngikutin sih. Fratesi bagusnya adalah begini. Kalau Fratesi masuk ke Inter, ini kan pemain yang lagi naik daun, bukan pemain kaliber tier 1 lah istilahnya. Kalau dia misalnya jadi cadangan, tidak akan terlalu banyak komplainnya dibandingkan kalau Milinkovic Savic. Kalau Milinkovic Savic ke Inter terus jadi cadangan, waduh pasti sudah ini, pasti ngambek. Itu sih bro tentang Fratesi. Aku kalau ngeliat Fratesi ini bener-bener ada kemiripan karakter permainannya dengan Barella, tapi apakah bersedia sebagus Barella ya menurutku belum, terutama dari segi teknik ya. Barella kan oke banget, cuma dia bagusnya ya box to box kayak Barella juga, tidak kenal lelah juga, naik turun ininya mainnya. Kemudian next, Acerbi. Agennya Acerbi yaitu Federico Pastorello. Stop. Sebelum lanjut, ini pengumuman dulu. Kita ada giveaway. Caranya gampang banget. Kalian meluncur ke channel Ngomla. Subscribe channel Ngomla. Kemudian berikan komen di video channel Ngomla. Yang manapun itu oke. Teknis pengundiannya itu simple banget. Terdiri dari 2 tahap. Pertama, dari sekian video ini aku nanti akan undi video mana yang akan menjadi undian tahap 2. Misalnya kalau yang terpilih adalah video ini, kemudian nanti aku akan undi di antara komentar-komentar yang ada di video ini. Salah satunya akan mendapatkan hadiah pemenang. Apa hadiahnya? Kawan-kawan bisa pilih sendiri. Tinggal datang ke toko online Ngomin, itu namanya ciptaloka.com/plusngomin. Nanti aku kasih linknya. Pilih hadiahnya sendiri, yang manapun boleh, yang murah, yang mahal, terserah. Yang mana yang disukai, pilih sendiri. Nanti ongkirnya aku yang nanggung selama masih di wilayah Indonesia. Ya, simple banget kan? Silahkan lanjut.
Tipsnya adalah kalau kawan-kawan ingin kesempatan menang lebih besar, komentar saja di semua video Ngomlah. Jadi video manapun yang nanti terpilih, kawan-kawan tetap punya chance. Ciao guys, silahkan lanjut menonton. Dia bilang bahwa Acerbi tidak ada di rencana Lazio. Jadi memang Lazio akan melepas Acerbi. Ini kesempatan bagus buat Inter. Cuma sekarang masalahnya sama. Ketika Inter meminjam Acerbi, memang ada opsi pembelian yaitu 4 juta. Cuma dengan umurnya yang sudah 35 ya masuk akal sih. Inter was-was ini beli apa enggak 4 juta nanti zong nanti kan pemain yang tua itu kan kayak apa ya, sekarang bagus siapa tahu besok cedera terus kayak Korea, tapi Korea bukan pemain tua. Maksudnya ya setiap pembelian memang ada risikonya. Masalahnya pemain yang sudah berumur itu resikonya bertambah gitu loh. Itu tentang Acerbi. Pokoknya aku setuju banget kalau Acerbi diambil, tapi ya aku ngerti juga kalau manajemen nggak mau bayar 4 juta. Next, Skriniar dan Ambrosio dua-duanya sudah fit untuk bermain lawan Torino. Tapi aku nggak tahu apakah mereka akan dimainkan, terutama Skriniar. Ini kebetulan banget dua-duanya yang fit ini, dua-duanya posisinya sebagai center back kanan. Ambrosio kan center back kanan, Skriniar juga. Tapi kalau memang benar ini sudah fit, kemungkinan dia akan dimainkan. Kenapa? Karena satu, pertandingan lawan Torino kan sudah tidak menentukan. Yang kedua, sambil Inzaghi melihat apakah Skriniar ini siap tampil untuk UCL, untuk final partai Liga Champion, untuk partai final Liga Champion. Ya kesempatan terbaik untuk melihatnya ya saat pertandingan itu, karena biasanya kalau kita lihat kalau kita lihat prime-nya Skriniar musim lalu, jelas Skriniar adalah back yang lebih bagus daripada Darmian. Tapi masalahnya dia kan habis cedera. Biasanya orang habis cedera itu nggak langsung klik gitu loh. Kita lihat aja nanti lawan Torino. Kalaupun aku sih pingin lihat dia main, apakah dia bagus mainnya. Kalau bagus ya bisa dipertimbangkan untuk main lawan Manchester City. Nah kemudian ini ada agak-agak polemik, ini ada skandal ini soal si Simon Marciniak. Tahukah Anda siapa itu Simon Marciniak? Simon Marciniak ini adalah wasit yang sedianya akan memimpin laga final antara City lawan Inter. Nah, gosipnya, bukan gosip sebenarnya, UEFA sudah merilis pernyataan resmi bahwa mereka akan menyelidiki wasit ini dan kemungkinan dia akan diganti. Nggak jadi dia memimpin partai final City lawan Inter. Kenapa? Ini lagi-lagi soal politik. Dia kedapatan akan tampil sebagai pengisi acara, sebagai salah satu presenter dalam acara semacam gathering yang diadakan oleh partai sayap kanan Polandia. Ini partai sayap kanan ini terkenal lumayan radikal. Mereka itu anti Yahudi, anti gay, anti aborsi dan sebagainya. Pokoknya partai konservatif yang sayap kanan garis keras lah. Masalahnya bukan itu saja. Acara ini terang-terangan menjadikan si wasit ini sebagai jualan utamanya, itu satu, dan bahkan ada di materi promosi acara tersebut foto dia ditampilkan dengan seragam wasit. Jadi ibaratnya, wah lihat wasit UEFA menjadi ini nih. Jadi itu diharapkan untuk menaikkan nilai jual dari acara tersebut. Nah, FIFA dan UEFA kan sangat anti dengan yang begini-begini katanya kan. Jadinya dia sedang diselidiki sekarang gitu bro. Kemudian ini adalah beberapa wawancara, ada wawancara dengan Inzaghi, ada Bastoni seputar pertandingan lawan City itu nanti gimana. Nah Inzaghi bilang, kami bukan favorit dalam menghadapi City, tapi kami tahu saat kami bersama, nyalakan tanda bahaya, bukan, saat kami bersama, saat kami bersatu, kita bisa mencapai apapun. Dia bilang gini, tentu saja kami bukan favorit, tapi sepak bola tidak selalu seperti itu. Kami menghadapi tim terkuat di dunia yang memiliki pelatih dengan kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Tapi saat kami bersatu, kami telah menunjukkan bahwa kami bisa meraih apapun. Ya betul, Inter menghajar
Barcelona, menghajar Benfica, yang ngomong Benfica ini tidak terkalahkan sebelum mereka ketemu Inter. Kemudian Inter juga menghajar Milan. Wah, tapi menghajar Milan itu prestasi nggak ya? Nggak tahu sih. Kemudian perjalanan ke final, dia bilang itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit di lapangan, tapi kami mencapai final dan kami layak berada di final. Ini adalah sumber kebanggaan kami. Kemudian setelah terlalu lama tim Italia tidak ada yang tampil di partai final Liga Champion. Kemudian dia juga kilas balik soal pertandingan lawan Porto, Benfica, lawan Milan. Tentang lawan Porto dia bilang berhasil membukukan clean sheet atau tidak kebobolan dalam 2 pertandingan, tentu saja sangat membantu, walaupun menangnya cuma 1-0, kemudian pertandingan kedua 0-0 kalau nggak, iya benar 0-0, tentu saja ini sangat membantu. Nah, kemudian lawan Benfica, ya, Inter bermain sangat bagus di pertandingan pertama dengan keunggulan 2-0. Di pertandingan kedua juga sangat bagus, dan ya walaupun seri nggak masalah karena sudah pasti lolos. Kemudian tentang Milan juga, wah, semifinal akan sangat berbeda. Itu adalah derby. Jadi kami banyak sekali merasakan tekanan, tapi kami memulai dengan luar biasa di paruh pertama, dan di second leg praktis tidak ada apa yang bisa mereka lakukan. Nakal juga ini Inzaghi nih. Kemudian Bastoni, lagi-lagi sama. Manchester City adalah tim yang menakutkan, tapi kami percaya diri. Dia juga mengomentari tentang Scalvini. Apakah ini tanda? Kita lihat saja. Pertama dia bilang tentang City, siapapun kamu, menghadapi City tentu saja menakutkan, katanya. Aku adalah fans Guardiola, jadi aku menyaksikan pertandingan mereka sering. Mereka punya hanya sedikit kelemahan. Mereka adalah tim yang menakutkan. Kemudian dia bilang lagi, tapi kami datang ke Istanbul dengan sangat percaya diri. Nah, kemudian ketika lawan Benfica kan sebenarnya Inter tidak terlalu diunggulkan ya, karena dari segi permainan kan Benfica, mantap lah. Dalam konferensi pers sebelum Benfica, saya mengatakan bahwa itu adalah pertandingan sepak bola dan harus dijalani sebagai pertandingan sepak bola. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk Euro Derby melawan Milan. Let's go out. Mari kita pergi ke sana dan melakukan tugas kita. Kami melakukan dengan baik dengan tetap tenang di pertandingan pertama. Menurutku itu adalah kunci dari suksesnya. Ya, dia bilang pertandingan pertama lawan Milan itu adalah kunci dari sukses. Kemudian dia juga bilang bahwa Inzaghi melakukan hal yang sangat luar biasa dengan dia bisa berhasil membuat pemain-pemain itu merasa tenang sebelum pertandingan yang besar, tidak ada dibikin grogi sama sekali. Nah, kemudian tentang Scalvini. Scalvini. Ketika dia ditanya gini, ada nggak pemain muda yang menarik dan kamu ingin kamu jadikan rekan, kamu lumayan ngefans kayak itu, dia langsung menjawab Scalvini. Kayaknya dia memang ngebet pingin biar Scalvini ke Inter. Kebetulan sekali perjalanan karir Scalvini mirip dengan Bastoni, sama-sama breakoutnya itu adalah sama-sama melejit di Atalanta sebagai pemain muda. Kan Bastoni juga datangnya dari Atalanta, di Inter dibeli sama Inter 30 juta saat usianya baru 19 tahun. Nah, aku melihat ketika dia mengatakan bahwa dia adalah fansku. Jadi siapa yang tahu, mungkin kami akan jadi rekan setim di Inter dan juga di tim nasional. Bastoni sudah bersabda ini, Pak. Menurutku Scalvini, aku setuju sih kalau misalnya Inter memprioritaskan Scalvini. Tapi satu yang perlu dipahami, kalau sekarang Scalvini, misalnya musim depan Scalvini bergabung, kan dia hampir pasti posisinya akan ada di center back kanan ya. Menurutku saat ini masih bagusan Darmian daripada Scalvini. Tapi siapa tahu
Bahkan mungkin nggak sampai musim depan, bahkan mungkin paruh kedua musim itu Scalvini akan mulai menunjukkan kualitasnya. Itu menurutku. Jadi kawan-kawan jangan terlalu, wah ini Scalvini, terus ketika udah main, loh kok cuma segini aja. Scalvini ini pemain yang sangat bagus, tapi ingat, bagus untuk ukuran pemain 19 tahun. Itu yang harus dipahami ya. Next kita bahas Hakan Calhanoglu. Ini aku ambil dari Football Italia. Dia bilang gini, pindah ke Inter bukanlah langkah yang mudah, tapi kami tahu kami akan mencapai final Liga Champions. Ini judulnya. Nah, di bawah dia bilang ini, ditanya tentang Istanbul. Wah, saya mencintai Istanbul. Itu adalah kota paling indah bagi saya. Saya tidak sabar untuk berada di sana, dan saya juga bahagia bermain untuk timnas Turki. Dia ditanya, apa pendapatmu tentang Gundogan? Karena tampaknya akan banyak ada duel Hakan dengan Gundogan ini, karena Gundogan kayak kalau nggak salah di kanan apa di kiri ya. Anyway, Gundogan adalah pemain yang mungkin akan sering berduel dengan lapangan tengah Inter, entah dengan Barella atau dengan Hakan. Dia bilang Gundogan adalah kapten City dan aku sangat respect dengan dia. Tapi itu nggak akan mudah juga buat dia, walaupun dia adalah pemain yang hebat. Saya respect karena dia lebih berpengalaman daripada saya. Tapi saya akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengalahkan dia. Dia bilang gini juga, saya ingin jadi pemain Turki pertama yang memenangkan Liga Champions. Dan kalau ini terjadi di Istanbul, ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan. Nah, sebenarnya si Hakan ini kan dia lahir di Jerman dan dia juga dibesarkan di Jerman, tapi dia memilih untuk mewakili negaranya di timnas. Padahal sebenarnya dia bisa kalau ingin mewakili Jerman, karena tentang paspor dan segala macam, karena dia lahir dan besar di sana, dia bisa kalau mau. Kalau di Eropa itu memang Turki itu masuk Eropa ya enggak ya sih? Turki itu masuk Asia apa Eropa lu? Oh ya, Turki kayaknya Eropa. Sorry. Nah, kemudian dia bercerita juga tentang bagaimana prosesnya pindah dari Milan ke Inter. Di hari pertama saya tiba, semua orang tahu itu bukanlah sebuah langkah yang mudah. Tapi klub ini dan rekan-rekan saya memberikan sambutan yang sangat hebat, sangat luar biasa, dan saya langsung merasa happy. Begitu juga dengan fans itu biasanya kan, wah ini mantan pemain Inter nih, mantan pemain Milan nih. Misalnya kayak Conte dulu. Conte itu dulu mengalami penolakan yang sangat hebat dari fans Inter ketika dia baru jadi pelatih Inter. Tapi Hakan walaupun dia mantan pemain Milan, sama sekali tidak ada penolakan itu, bahkan langsung disambut dengan luar biasa gitu bro. Nah, dia juga dikatakan gimana tentang perjalanan Inter mencapai final Liga Champions. Dia bilang kami sekarang sangat dekat dan tentu saja sangat natural untuk kami untuk bermimpi menjadi juara. Tapi dari awal saya tahu bahwa kami bisa mencapai final ini. Saya berkata jujur tentang ini. Gitu guys. Dia bilang langsung happy katanya di Inter, mantap. Jangan nanti ada fans Milan yang kesenggol lagi. Oh sekarang happy di Milan, di Inter happy, berarti dulu nggak happy di Milan. Nggak ada bro, dia nggak ada nyenggol Milan, dia cuma bilang bahwa dia happy di Inter. That's it. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Membernya nambah lagi. Terima kasih banyak bro. Ciao. Terima kasih untuk supportnya, oke? Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan